Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Najmiyah dengan NIM 20220710077, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Property Leadership yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Materi pertama, karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad pada aspek keluarga. Poin pertama, latar belakang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya membahas keutamaan keluarga dalam Islam dan peran beliau sebagai kepala keluarga. Poin kedua, kepemimpinan dalam mendidik anak, dalamnya membahas keteladanan dalam mendidik anak dan nilai-nilai yang ditanamkan pada anak. Poin ketiga, terdapat kepemimpinan dalam menjaga keutuhan keluarga, yang juga di dalamnya membahas keadilan dalam memperlakukan keluarga, komunikasi yang efektif dalam keluarga, dan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan keluarga. Terdapat beberapa karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kasih sayang dan kelembutan. Yang kedua, kesabaran dan kebijaksanaan. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Yang keempat, keteladanan dan motivasi. Yang kelima, komunikasi dan konsultasi. Dan yang terakhir, kepedulian dan tanggung jawab. Terdapat contoh penerapan karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketika seorang ayah dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan bermain dan ikut serta bercanda bersama mereka, membantu mereka belajar dan memberikan pujian atas prestasi yang mereka capai. Yang kedua, seorang ibu dapat menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi anak yang nakal dengan cara mendengarkan penjelasan mereka dan memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, orang tua dapat menunjukkan keadilan dan kesetaraan kepada anak-anaknya dengan cara memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada masing-masing mereka. Yang keempat, orang tua juga dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya dengan menunjukkan akhlak mulia dan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga ini dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita selaku umatnya. Dengan menerapkan karakteristik tersebut, diharapkan kita bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Materi kedua, sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam zaman Rasulullah SAW. Poin pertama, konsep sistem yang di dalamnya membahas sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menerapkan sistem yang berpusat pada keadilan dan menerapkan nilai-nilai moralitas agama. Poin kedua, situasi ekonomi di Jazirah Arab sebelum Islam, yang di dalamnya terdapat poin sistem keuangan. Sistem keuangan di Jazirah Arab sebelum Islam masihlah sangat sederhana. Riba atau bunga masih dipraktikkan secara luas, dan tidak ada sistem perbankan yang terorganisir, dan orang-orang pada saat itu masih menyimpan uang di dalam rumah atau menguburnya di dalam tanah. Poin kedua, ketimpangan sosial juga merupakan masalah penting di Jazirah Arab sebelum Islam. Terdapat kesenjangan yang besar antara orang kaya dan orang miskin. Ada orang kaya ketika orang kaya mengendalikan sebagian besar kekayaan, sedangkan orang miskin hidup miskin dan kelaparan. Poin ketiga, terdapat peran Nabi Muhammad sebagai pemimpin, yang di dalamnya membahas meletakkan dasar ekonomi Islam. Nabi Muhammad SAW mendirikan sistem ekonomi Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam seperti sedekah, zakat, dan larangan riba. Yang kedua, menciptakan sistem keuangan yang adil. Nabi Muhammad SAW melarang riba atau bunga pinjaman sebagai bentuk eksploitasi terhadap peminjam. Beliau juga mendorong sistem bagi hasil atau mudharabah yang lebih adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, terdapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berusaha untuk mencapai kesuksesan dan
dalam ekonomi. Yang keempat, menegakkan keadilan ekonomi. Nabi Muhammad SAW menegakkan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek ekonomi seperti hukum waris, hukum kontrak, dan hukum perdagangan. Beliau juga memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Yang kelima, menjadikan ekonomi sebagai pilar penting umat Islam. Beliau mengajarkan bahwa ekonomi yang baik dapat mengantarkan umat Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau juga mendorong umat-umatnya menjadikan ekonomi Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat contoh praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Beliau juga selalu memberikan takaran dan timbangan yang tepat dalam berdagang. Beliau juga selalu membantu fakir miskin dan kaum duafa. Beliau juga tidak pernah menumpuk kekayaan dan selalu menggunakan hartanya untuk membantu orang lain. Relevansi di era modern, prinsip ekonomi Islam masih relevan. Sistem ekonomi Rasulullah SAW memiliki prinsip-prinsip penting untuk diadopsi dalam sistem ekonomi modern, seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tablik. Namun, penerapan sistem tersebut harus mempertimbangkan kondisi teknologi sekarang yang jauh lebih maju daripada zaman Rasulullah SAW. Juga dapat diterapkan untuk masalah ekonomi modern. Tantangan dalam ekonomi modern adalah hampir semua transaksi dilakukan secara online, sehingga terdapat kesulitan dalam melihat barang yang akan dibeli. Namun, nilai sistem ekonomi Rasulullah tetap relevan, seperti pentingnya saling memperhatikan dan menghindari kerugian bersama. Tantangan utama dalam penerapan sistem ekonomi Rasulullah di era modern ini adalah membuatnya kontekstual dan sesuai dengan kondisi saat ini. Materi ketiga, terdapat pembentukan Piagam Madinah, sistem kepemimpinan dan kebijakan politik pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Mitsak al-Madinah merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Yathrib yang dikenal sebagai Madinah. Piagam Madinah ini dibuat pada tahun 622 Masehi setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah bersama para kaum muslimin. Piagam Madinah dibuat bukan hanya berdasarkan pemikiran Nabi Muhammad SAW saja, juga melainkan gagasan dari semua tokoh penting di Madinah dan dari kelompok yang ada. Isi Piagam Madinah terdapat perdamaian dan keamanan, kebebasan beragama, keadilan dan persamaan, perlindungan hak asasi manusia, hubungan sosial dan ekonomi. Poin kedua, sistem kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah merupakan pemimpin yang sentral segala aspek baik bidang agama, politik, dan bidang tata negara. Dalam memimpin negara, beliau termasuk orang-orang yang sangat arif dan bijaksana karena mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama. Yang ketiga, sistem kepemimpinan Rasulullah dalam ranah politik. Sistem kepemimpinan Rasulullah SAW dalam Islam mencakup prinsip-prinsip yang luhur dan melandaskan pada dasar-dasar agama, termasuk iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model kepemimpinan ini tidak hanya berlaku dalam masa Rasulullah SAW saja, tapi juga dapat menjadi panduan bagi pemimpin muslimin pada masa ini. Berikut terdapat prinsip utama dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama, kerjasama dan kebersamaan. Yang kedua, integritas dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, jujur dan keaktifan. Yang keempat, amanah. Yang kelima, kemampuan dan penggunaan kemampuan. Yang keenam, pertanggungjawaban kepada rakyat. Dan yang terakhir, pemimpin sebagai teladan. Terdapat 4 kebijakan politik pada saat itu. Yang pertama, Piagam Madinah. Yang kedua, sistem musyawarah. Yang ketiga, keadilan dan persamaan. Yang keempat,